Sebetulnya perdebatan ihda usawab itu menghadiahi pahala. Menghadiahi pahala itu perdebatan cukup panjang gitu. Perdebatan cukup panjang karena tradisi-tradisi para ulama pun ternyata kalau kita buka ternyata ada gitu. Ternyata ada memang. Dan kita tidak bisa pungkiri itu tidak ada. Di tradisi para ulama itu sangat ada gitu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu ketika meninggal dibacakan oleh ashab-ashabnya dan diketahui itu oleh Imam Al-Muzanni, salah satu murid terbaik Imam Asy-Syafi'i, bacakan Al-Fatihah begitu. Dan ini sangat debatable dan saya rasa persoalan yang sangat fikhiyah ini persoalan yang tidak bisa kita nyatakan 100% kebenarannya. Kalaulah saya berpaham, saya itu tidak mempunyai paham ihda utsawab lah. Saya itu tidak mempunyai paham ihda utsawab, tidak mempunyai paham menghadiahi pahala, tapi kalau kita baca literatur memang ada begitu. Ihda utsawab itu. Ya yang saya mengerti misalkan ya, yang saya mengerti ada perdebatan penting. Kalaulah seorang meninggal itu kan, kemudian fayaqumu, kemudian disolati oleh arba'una rajulan la yusyrikuna bihi syai'an, ya, atau la yusyrikuna billahi syai'an, seorang yang disolati oleh 40 orang yang tidak pernah musyrik sama sekali, kemudian orang tersebut akan masuk surga. Saya tanya ini. Amal yang dihasilkannya itu amal 40 orang atau amal dia? Ada seorang yang meninggal, kemudian dia disolati oleh 40 orang yang tidak pernah musyrik kepada Allah. Kata hadisnya, orang tersebut akan masuk surga. Nih, dia masuk surga itu gara-gara 40 orang ini atau gara-gara amal dia? Kenapa amal dia? Nah, begitu. Jadi paham saya itu kenapa tidak mempunyai paham ihda utsawab, karena orang yang menyolati tersebut harus ikhlas dalam menyampaikan doa. Ketika dia berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa dia. Kalaulah dia tidak mengikhlaskan doanya, akhlisu bid-du'a, akhlisud du'a, maka tentu doa itu akan menjadi penghalang bagi dirinya sendiri. Tentu saja orang yang datang kemudian menyolati dengan ikhlas dan tidak pernah musyrik kepada Allah sedikit pun, dia akan masuk surga, tentu amal dia sendiri. Karena yang menggerakkan hati 40 orang tersebut, kalaulah bukan dia sendiri, lantas apa? Karena dalam satu cerita dikisahkan ketika Rasulullah lewat di hadapannya satu jenazah, kemudian Rasulullah mengatakan wajabat. Wajabat itu artinya wajib. Orang ini wajib, orang ini wajib, orang ini wajib. Kemudian dikatakan dalam satu kesempatan ada lagi satu jenazah, satu mayit yang lewat di hadapannya, jenazah yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan wajabat. Ini wajib, ini wajib, ini wajib. Kemudian ada yang aneh dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada yang aneh apa yang diucapkan oleh Rasulullah tersebut. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa maksud Anda ketika mengatakan wajabat? Wajabat pertama ketika ketika kalian semua mengatakan bahwa orang tersebut akan masuk ke neraka, maka wajib dia ke neraka. Ketika ada jenazah yang kedua yang mengatakan, kalian mengatakan dan mengasumsikan bahwa orang tersebut akan masuk surga, dia itu wajib masuk surga, wajib surga untuknya. Jadi apa yang dihasilkan, amal yang dihasilkan oleh seseorang itu bisa dinilai oleh orang lain, begitu kesimpulannya. Jadi ketika kita ingin menilai diri pribadi, maka penilaian orang lain itu adalah penilaian yang penting. Nah, tapi ini tidak menghilangkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seseorang itu
mendapatkan pahala dari apa yang ia usahakan. Jadi ketika ada yang berkata bahwasanya doa itu bisa menyelamatkan seseorang, itu mutlak dari usahanya sebetulnya. Ini ya. Jadi kata Rasulullah itu ada 3 hal ketika manusia meninggal, idza mata ibnu Adam, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu, amalnya, maksudnya pahalanya, thawabnya itu terputus. Terputus. Jadi ketika terputus itu tidak ada yang disebut ihda'u thawab. Tidak bisa menghadiahi pahala, kecuali 3. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Apa yang kita sedekahkan itu akan mengalir. Nah, ketika kita meninggal, itu hasil jerih payah kita dulu. Hasil jerih, hasil apa yang telah kita lakukan dahulu. Jadi itu masih dalam kadar, dalam koridor amal kita. Kemudian yang kedua, setelah sedekah jariyah, yaitu waladin solihin yad'ulahu, bahwa ilmun yuntafa'u bih, ilmin yuntafa'u bih. Ilmun yuntafa'u bih itu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa mengantarkan kepada pemahaman kepada keagamaan. Makanya ini disebut mutafaqihina fiddin. Orang yang dengan berusaha sebaik mungkin untuk mencari ilmu-ilmu dari Allah, kemudian itu hafathumul malaikah. Para malaikat itu akan berdesakan untuk menulis pahala-pahala tersebut. Ilmu yang disampaikan oleh seorang guru kemudian dilaksanakan oleh murid tersebut, dan murid tersebut kemudian hari akan menjadi guru dan mengajarkan ilmu itu kepada yang lain, itu pahalanya akan semua mengalir kepada orang yang mengajarkan secara awal mula. Makanya kata Imam Bukhari dalam peristiwa terbunuhnya Habil oleh Qabil, itu kiflun minha, karena Qabil itu mengajarkan yang pertama kali membunuh kepada manusia itu Qabil, dan itu Habil dibunuh oleh Qabil, dan itu pengajaran yang sangat biadab. Itu dalam syarah-syarahnya, kiflun minha, setiap ada pembunuhan yang ada di muka bumi ini itu akan ditanggung oleh Qabil, karena Qabil lah yang mengajarkan itu. Maka apa yang kita ajarkan hari ini adalah sesuatu yang harus bermanfaat untuk diri kita, sesuatu yang harus bermanfaat untuk manusia. Karena ilmu yang bermanfaat itu ketika kita meninggal akan mengalir kepada kita. Ya, kesolehannya. Termasuk ini mungkin Kang, bahwa pengertian bahwa ihda'u thawab itu, menghadiahi pahala itu dibatasi oleh 3 hal saja. Sedekatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin solihin yad'ulahu. Yang dimaksud waladin solihin wa yad'ulahu itu, anak soleh, saya teruskan dulu ya. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, yad'u di sana dimaknai secara umum. Jadi seluruh kegiatan kebaikan yang dijalankan, yang dipraktikkan oleh anaknya, itu orang tua akan mendapatkan pahala, mengalir kepada orang tua. Tidak harus Robbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kalau kita menunggu Robbighfirli, kapan sih dalam sehari kita ingat orang tua gitu. Jadi apa yang kita jalani hari ini, kebaikan yang kita jalankan di tiap waktu, itu adalah yad'u lahu, bentuk doa kita kepada Allah untuk kebaikan orang tua. Nah, dari 3 hal ini kemudian muncul permasalahan ihda'u thawab. Ihda'u thawab menghadiahi pahala dalam koridor batas 3 hal ini. Jadi para ulama yang meninggal, yang kitab-kitabnya hari ini kita baca, kemudian kita mendoakan kepada beliau, insya Allah itu akan sampai kebaikannya kepada Allah, kebaikannya kepada siapa, mayit, kepada jenazah tersebut, kepada orang yang meninggal tersebut. Karena kebaikannya sebatas kepada 3 hal tersebut. Anak berbuat buruk, apa orang tuanya dapat juga siksanya? Nah, itu ada dibatasi Ustaz. Tuhan tuh. Keburukan tidak, wala taziru waziratun wizra ukhra. Cuman perlu digarisbawahi dengan hadis
Qabil ketika membunuh Habil, dan kalimat hadisnya kiflun minha itu menjadi bentuk antisipasi kita kepada bentuk-bentuk keburukan yang kita ajarkan kepada yang lain. Berarti dari la taziru wa ziratu wizra ukhra itu menunjukkan bahwa tidak ada dosa jariah. Tidak ada dosa jariah. Tidak ada dosa jariah. Tidak ada dasar. Ya, itu sebagai bentuk antisipasi kita karena bahasa hadisnya kiflun minha. Itu. Bahasa hadisnya ketika Qabil mengajarkan membunuh kepada manusia secara keseluruhan, itu bahasanya kiflun minha, seluruh dosa-dosa yang dimiliki oleh seluruh pekerjaan pembunuhan yang dilakukan oleh umat manusia setelah pembunuhan Qabil dan Habil kepada Habil, maka kiflun minha akan ditanggung oleh Qabil. Nah, para ulama memberikan dua pemahaman. Pemahaman pertama yang menyatakan bahwasanya ada dosa jariah. Pemahaman kedua, tidak ada dosa jariah. Itu sebagai bentuk antisipatif, bentuk antisipasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bentuk-bentuk keburukan kita kepada manusia, bahwa semua keburukan itu, semua kebaikan itu pasti diingat gitu, dan itu sebagai bentuk antisipasi.